Halo there, kembali lagi di channel Sheila Sapi. Dan kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk mendeploy sistem Odoo kita menggunakan virtual private server sehingga bisa diakses melalui internet. Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama tentu saja kita men-setting virtual private server kita. Kemudian kita akan men-setting domain sehingga untuk mengakses sistem kita tidak perlu mengakses IP-nya, namun hanya langsung melalui domain saja. Kemudian yang ketiga kita akan memasukkan master data kepada sistem yang sudah online tadi. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita memilih layanan untuk private server kita. Nah, ada banyak layanan virtual private server, namun umumnya di Indonesia mereka mulai dari 100.000. Nah, di sini kita menggunakan DigitalOcean karena harga yang paling murah yang ditawarkan adalah $5 atau sekitar 75.000. Nah, kita bisa mendaftar DigitalOcean melalui digitalocean.com. Nah, namun untuk kalian yang masih belum pernah mendaftar DigitalOcean, kalian bisa mendaftar melalui link s.id/do/Sheila-Sapi untuk mendapatkan bonus $100 selama 2 bulan pemakaian. Saya akan taruh link ini di deskripsi nanti. Kemudian setelah kalian mendaftar DigitalOcean, kalian akan ditampilkan tampilan seperti ini. Di sini kita punya proyek. Nah, di sini kita bisa buat proyek baru. Kita beri nama Odoo misalnya. Kemudian ini deskripsinya kita beri nama server Odoo. Kemudian tujuannya web application, kemudian create project. Kemudian apabila kalian masih baru pertama menggunakan ini, kita bisa langsung skip aja. Kemudian di setiap proyek kita bisa menggunakan banyak server. Nah, untuk kali ini kita menggunakan 1 server aja. Kita klik get started with Droplet. Droplet ini sebutan untuk server di DigitalOcean. Kemudian di sini ada Ubuntu, FreeBSD, Fedora, Debian, dan CentOS untuk operation system di server kita. Kita pilih Ubuntu versi 20.04 karena ini versi yang terbaru yang ada long time supportnya. Kemudian plan-nya kita pilih yang paling murah, yaitu yang basic. Kemudian di sini CPU-nya yang regular sehingga kita bisa memilih yang $5 per bulan. Kemudian block storage tidak perlu, kita pilih server di Singapura aja. Kemudian additional option tidak perlu, tidak apa-apa. Kemudian di sini ada 2 jenis autentikasi. Yang pertama adalah SSH keys dan password. Untuk yang lebih aman kita bisa menggunakan SSH keys. Sedangkan kali ini kita akan menggunakan password yang tidak samaan SSH, namun lebih fleksibel untuk bisa menggunakan server kita dimanapun, untuk bisa mengakses server kita. Kemudian kita harus buat root passwordnya. Kali ini contoh aja, mungkin saya akan menggunakan nama ASD123 FGH misalnya. Kemudian Dropletnya servernya 1 aja. Kemudian backup, kalau kalian ingin ada auto backup setiap bulannya, kalian bisa membayar tambahan sebanyak $1 per bulan untuk mengaktifkan fitur ini. Kemudian kita create Droplet. Nah, di sini sedang proses pembuatan servernya, penyiapan servernya. Setelah server selesai disiapkan, kita akan bisa mendapatkan IP di sini yang bisa kita akses menggunakan putih nanti, yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan atau melakukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan instalasi server Odoo di atas Docker pada server dengan OS Ubuntu yang telah kita setup sebelumnya. Oke, langsung saja kita di sini kami sudah menulis beberapa step penting yang bisa dilakukan
mungkin langsung saja kita praktekkan. Yang pertama adalah kita mengakses droplet yang sudah kita buat tadi menggunakan SSH ke IP address yang telah tadi kita dapatkan. Bisa menggunakan WinSCP atau PuTTY. Nah, di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan PuTTY. Tinggal dimasukkan saja IP address yang telah kita dapatkan sesuai dropletnya tadi. Lalu dengan port secara default 22. Oke, open. Lalu masukkan username dan password kita. Oke, ini kita sudah berhasil terkonek dengan server atau droplet kita. Langkah selanjutnya adalah kita perlu melakukan update Ubuntu kita terlebih dahulu dengan komen sebagai berikut dengan menggunakan sudo. Ini bisa diikuti saja. Lalu tunggu hingga proses update Ubuntu server selesai. Nanti setelah update Ubuntu server ini sudah selesai, kita akan melakukan install aplikasi Docker di server kita. Kita tunggu saja. Mungkin memakan waktu yang cukup lama. Oke, selanjutnya kita pilih yang paling atas saja. Install the package maintainers version. Kita tunggu lagi prosesnya hingga selesai. Oke, prosesnya sudah selesai sepertinya. Ini Ubuntu-nya sudah terupdate. Oke, langsung saja selanjutnya kita jalankan command yang ini untuk melakukan install Docker dan Docker Compose di Droplet. Oke, kita tunggu lagi prosesnya hingga selesai. Oke, prosesnya sudah selesai untuk instalasinya. Kita coba dulu. Di sini kita masih ada di rootnya. Oleh karena itu, sebelum kita membuat Docker Compose YAML image-nya, kita buat folder baru agar lebih rapi dengan nama udo docker. Kita di sini pakai command mkdir udo docker. Nah, di sini akan terbuat sebuah folder baru yaitu udo docker. Dan kita pindah ke folder tersebut dengan menggunakan command cd udo docker. Oke, kita sudah ada di folder udo docker. Nah, selanjutnya kita di sini akan membuat image atau Docker Compose YAML, file Docker Compose YAML, yang isinya adalah sebagai berikut. Ini bisa diikutin aja dengan komen yaitu nano docker compose.yaml. Oke, di sini kita sudah berada di dalam filenya. Kita paste di sini. Kita copy. Kita paste. Oh ya, untuk memastikan ini berjalan dengan benar, ini sebaiknya kita perbaiki dulu identasinya sesuai dengan yang benar identasinya. Oke, jadi di sini identasi version, service, web service sudah benar. Terus webnya kurang ke atas 1, 2, terus ini 2, terus portnya 2, 3. Oke. Service web. Oh, ini di dalam aja. Terus volumenya itu ada di dalam service juga, tapi di luar di dalam web juga. Bentuk
DB-nya setara dengan web, lalu image-nya di dalam DB, environment juga DB. Lalu volume setara dengan environment, volumes. Oke, selesaikan dulu. Version, service, web, lalu ada image, depends on DB, ports 68.9, volumes, Odoo, web data, DB image. Oke, environment, volumes. Ya, sepertinya sudah benar ya. Nah, kalau mau memastikan di sini saya melihat panduan, bisa dilihat di sini. Oke. Untuk disesuaikan. Nah, seperti ini kurang lebih identasinya. Oke, kalau sudah kita keluar dari filenya. Kita cek apakah sudah kesimpan benar. Oke, seperti ini ya. Kita cek lagi service version 2 service web image depends on DB. Oke, sudah sesuai. Oke, langsung aja langkah selanjutnya itu kita menjalankan Docker ya tadi, kita up. Nah, caranya dengan command docker compose up mindi. Nah, kita tunggu aja Dockernya bekerja. Kalau tidak salah ini up itu untuk membuat kontainer dari image yang telah kita buat, atau dari Docker Compose yang telah kita buat Docker Compose-nya mau. Oke, kita tunggu. Ini sedang berada ke server. Oke, prosesnya sudah selesai. Seharusnya kita Docker sudah jalan. Oh ya, ini tadi untuk mengecek, saya coba buka IP kita sebelum kita inisiasi instalasi server Odoo-nya. Ini kalau kita akses secara langsung, maka kita tidak akan melihat apa-apa ya, karena tadi belum di-set apa-apa gitu di servernya. Nah, terus kita sudah menjalankan Odoo Docker-nya. Kalau mau ngecek log-nya juga bisa di Docker compose logs. Nah, ini bisa juga dilihat logs-nya dari Docker yang sedang berjalan. Nah, seperti ini log-nya. Oke, seharusnya kita sudah bisa mengakses melalui server kita dengan IP address, karena baru di tahap selanjutnya untuk yang menggunakan domain. Oke, dapat dilihat bahwa dengan menggunakan IP address di server VPS yang telah kita inisiasi sebelumnya, kita bisa menggunakan Odoo di sini setelah kita melakukan instalasi server Odoo di atas Docker di server dengan OS Ubuntu. Seperti itu untuk tahapan instalasi server Odoo pada VPS. Nah, selanjutnya adalah kita akan setting atau menyambungkan VPS kita dengan domain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menyambungkan domain ke server kita yang sudah live tadi. Nah, kita bisa membeli domain dimanapun, namun pada kasus ini, tim Sheila Sapi sudah memiliki domain yang ada di Niaga Hoster. Nah, kita bisa buka member area, kemudian ke layanan Anda, kemudian domain, dan di sini kami sudah memiliki domain bernama thisisafree.space. Nah,
Di sini saya sudah mengaturnya sehingga sudah terhubung, karena proses penghubungan tersebut bisa memakan waktu hingga 24 jam. Nah, caranya adalah kita buka settingan domainnya, kemudian kita tambahkan record di sini. Kita tambahkan 2 record. Yang pertama ada A-record dan CNAME. Yang pertama A-record, kemudian untuk ini dikosongin untuk domain utama. Namun apabila tidak ada opsi untuk mengosongkan, kita bisa menggunakan add saja. Nah, tapi di sini bisa dikosongin, jadi saya kosongin saja. Kemudian IP-nya kita menggunakan IP dari VPS tadi, yaitu ini. Di-copy saja. Kemudian TTL-nya, karena kita menggunakan DigitalOcean, maka TTL yang digunakan adalah 3600. Kemudian save record, maka akan tersimpan di sini sebagai A-record. Kemudian tambahkan satu lagi CNAME. CNAME di sini kita isi subdomainnya www atau www. Kemudian hostname-nya kita masukkan domain kita, yaitu this is a free.space. Kemudian TTL-nya juga 3600. Nah, setelah itu kita masukkan name server di sini. Nah, karena kita menggunakan server DigitalOcean, maka yang dimasukkan adalah name server dari DigitalOcean, yaitu ns1.digitalocean.com, ns2, ns3, kemudian kita klik update. Nah, setelah itu kita bisa tunggu beberapa saat dan website harusnya sudah bisa diakses melalui domain kita. Nah, di sini sudah bisa diakses, namun di sini website kita ternyata not secure apabila dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Karena menghubungkan biasa hanya akan membuat website ini diakses melalui protokol HTTP saja. Jadi sedangkan ini dia bisa diakses melalui HTTPS. Jadi kalau kita menggunakan HTTPS, this is a free.space, dia tidak bisa karena tidak didukung untuk menggunakan protokol HTTPS. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita menggunakan layanan lain, yaitu di sini kami menggunakan layanan Cloudflare. Nah, di sini apabila Anda belum daftar, silakan daftar. Layanan ini gratis. Nah, di sini kami sudah memiliki akun. Window. Setelah login, kita bisa ini di sini ada menambahkan situs yang ingin kita masukkan. Kita tambahkan situs kita adalah this is a free.space. Klik add site. Kemudian di sini bisa pilih plan-nya, namun kita bisa gratis. Klik yang bawah, continue. Nah, kemudian tunggu proses scanning. Apabila Anda sudah mengatur ini dan sudah tersave, seharusnya di sini sudah diatur secara otomatis. Nah, kita klik continue. Oh, ini belum ada recordnya. Oke, use for root, name, IP address berapa tadi? Save. Oh, nah ini kita pakai add, kemudian save, kemudian tambah record lagi CNAME. Targetnya apa? Targetnya ini. www. This is a free space. Save. Oke, continue. Nah, di sini kita disuruh untuk mengubah ininya, name servernya. Jadi yang tadi NS DigitalOcean kita ubah menjadi 2 ini. Hapus, ganti. Hapus, ganti. Ini hapus. Kemudian kita update. Save. Oke, nah di sini dia juga bilang kalau dia bisa memakan waktu hingga 24 jam.
Oke, dan finish letter saja. Kita bisa cek name servernya apakah sudah terproses. Ya, seperti yang bisa dilihat di sini, proses ini bisa memakan waktu beberapa jam. Jadi kita bisa lihat di sini ini belum bisa diakses. Namun ketika Anda sudah menonton video ini, kemungkinan situs ini sudah bisa diakses menggunakan protokol HTTPS. Sekian untuk proses koneksi domain. Selanjutnya kita akan masuk ke proses import master data. Setelah melakukan setup pada DigitalOcean dan juga domain server, nah kita di sini bisa mulai memasukkan data yang sebelumnya telah kita buat, master data yang sebelumnya telah kita buat. Nah di sini kita juga udah install semua modul yang diperlukan. Nah oke, yang pertama kita akan masuk ke modul accounting. Nah, di modul accounting ini kita akan melakukan import chart of account. Sebelumnya aku akan nunjukin master datanya nih. Ini master datanya ada 14. Nanti aku akan ngerjain nomor 1 sampai nomor 7 dengan plus bank. Oke, jadi kita lihat ya, ini udah ada di sini chart of account-nya. Ternyata kita confirm isinya terlebih dahulu. Oke, ini agak berbeda, jadi kita perlu unlink. Nah, oke, jadi karena di sini sebelumnya udah ada chart of account dari Udu yang versi untuk Indonesia. Nah, kita tuh harus ngapus referensi partner dan produk dengan cara kita buka setting, terus kita ke technical, mana ya? Ke technical, berarti active the developer mode dulu. Nah, ini udah kita ke developer mode, terus kita ke setting. Setelah kita ke setting, ke technical. Nah, habis ke technical, kasih ke parameter. Terus ke bagian company properties. Nah, terus di sini kita akan unlink. Oke, nah jadi kita bakal di baris pada tabel company properties ini kita akan hapus kolom isian value-nya. Nah, di value-nya ini nanti diedit dan value-nya ini akan kita hapus gitu. Nah, terus nanti kita juga harus melakukan hapus referensi di tax dan jurnal. Oke, terus bisa langsung kita mulai aja. Nah, di sini kita akan, supaya lebih mudah, kita akan delete value-nya khusus untuk si stock nih, si yang ada account-nya. I guess that's all. Terus kita akan melakukan hapus referensi pada teks. Nanti kita ke accounting. Nah, setelah ke modul accounting kita akan ke configuration, terus teks. Nah, di sini kita hapus. Nah, kita akan hapus si bagian tax account ya.
Nah, ini udah kita hilangin semua dependensinya di sini. Terus sekarang kita akan ke hapus referensi pada jurnal. Terus kita akan ke oke, edit. Nah, setelah semuanya udah bisa di save, seharusnya sih sekarang kita udah bisa buat nge-delete si chart of accounts-nya dengan cara seperti ini. Oke, setelah kita delete, kita bisa langsung import chart of account-nya dengan cara di load file. Jangan lupa untuk tes import terlebih dahulu. Oke, setelah itu bisa langsung kita import. Nah, di sini bisa kita lihat kalau chart of account-nya udah kita masukkan. Nah, selanjutnya kita bisa mulai ke database kedua, yaitu bank dulu sih di sini. Si bank ini bisa kita masuk dari contacts, configuration, banks, langsung di import aja. File, langsung kita tes import, langsung kita import. Nah, yang selanjutnya itu ada bank account. Itu bank account kita importnya dari modul accounting aja. Terus bisa langsung kita import. Kita tes import terlebih dahulu. Oke, nah karena tadi karena kita belum set company kita namanya, jadi bisa kita set terlebih dahulu company-nya, jangan lupa. Jadi ini contoh errornya supaya kita memastikan bahwa company itu sebelumnya harus udah di setup terlebih dahulu. Nah, sekarang kita coba lagi tes import. Wait, oke, jadi ini ada yang masih beda. Make sure kalau namanya tuh sama persis. Nah, ini udah nggak masalah, bisa langsung diimport. Bisa kita lihat lubangnya. Nah, untuk yang kedua itu vendor dan supplier bisa kita masuk dari kontak dan bisa langsung kita import aja. Yang pertama ini untuk yang vendor dan supplier. Nah, seperti yang udah pernah disebutin di tutorial pada tugas individu, kalau ini tuh biasanya perbedaannya tuh ada di, kalau misalkan di vendor supplier tuh alamatnya lebih lengkap ya. Ini bisa langsung kita import aja. Terus biasanya sih di kontaks itu kayak e-seller atau apa kayak gitu sih di table. Nah, ini udah kita import. Nah, setelah kita import, kita bisa langsung import juga nih data yang customer. Data customer. Ini customernya. Bisa dilihat is customernya true. Terus misalnya kita testing dan kita bisa langsung. Nah, selanjutnya kita akan import data dari saldo awal akuntansi. Ini kita pastiin dulu jurnalnya ada. Kalau misalkan kita lihat di sini,
nama jurnalnya itu Miscellaneous Operations, dan ini udah ada. Karena udah ada, kita bisa langsung masuk aja ke journal entries. Terus kita harusnya import aja. Ini filenya juga udah kita bikin. Ini saldo awal akuntansinya, ini udah ada nama jurnalnya, reference-nya, date, itemsnya apa, dan jumlahnya. Ini kita tes import, kemudian kita import. Nah, ini udah successfully, dan jangan lupa untuk di post jurnalnya. Nah, udah jurnalnya di post. Selanjutnya kita akan ke data berikutnya, yaitu UOM dulu kali ya. Ini user bisa ganti. Nah, untuk UOM ini kita akan ke inventory, terus kita setting terlebih dahulu untuk bisa menerima unit of measures. Where is it? Nah, ini unit of measures. Terus bisa langsung kita save. Nah, setelah kita save, ini bisa ke configuration, ke UOM. Nah, ini bisa langsung diimport. Nah, ini tadi udah nambah sih, nambahnya itu di pieces. Nah, sekarang kita akan ke bagian user. Nah, di bagian user ini aku prefer manual aja. Oh, ini bisa sebenarnya. Kita coba kalau nggak manual kayak gimana. Oke, ini bisa. Coba ya, ini ada additional info siap-siap. Oh, nggak bisa. Ini karena ada titik segala macam sih, jadinya agak sulit. Nah, ini kita akan masukin, kita import. Nah, nanti kita akan sesuaiin di sini aja. Jadi ini ada datanya, usernya siapa aja, kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini untuk aku, Nadia Syafitri, itu manager point of sales. Jadi nanti di sini kita sales manager. Nah, nanti khusus yang point of sale, dia jadi manager. Nah, terus ini kita coba lagi. Nah, terus jangan lupa di save. Nah, untuk user selanjutnya itu ada Ahmad Ramadan Yamin sebagai manajer accounting dan finance. Ini kita ubah semua role-nya. Nah, di sini akuntannya kita checklist. Terus, oke. Bisa langsung di save. Terus untuk role selanjutnya yang Muhammad Tiaul Nugraha ini, role-nya itu adalah manager of purchasing. Jadi di sini kita edit.
Nah, terus misalkan kita save. Selanjutnya untuk yang Sandika, Sandika ini role-nya adalah Manager of Inventory. Ini kita akan sesuaikan. Nah, karena lebih baik role satu orang satu, nanti kita akan bikin role untuk manager manufacturing. Nah, kita tambah lagi nih usernya. Dengan role manufacturingnya dengan manager. Dan langsung kita save dan jangan lupa untuk ganti passwordnya. Nah, oke, jadi itu untuk import data kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sandika. Oke, jadi saya akan melanjutkan proses import data yang sudah dilakukan oleh Nadia. Yang tadi di mana Nadia sudah melakukan import data sampai dengan data ketujuh ya, atau data unit of measure. Sekarang kita akan lanjutkan untuk melakukan import data untuk kategori barang yang ada di PT Sheila Sapi. Ini sederhana saja, sama dengan proses yang lain. Kita menuju ke modul inventory, lalu kita menuju ke configuration, dan di sini ada product categories ya. Dan di product categories kita bisa langsung menekan import, load file. Lalu kita ada kategori barang di sini. Nah, kita bisa lakukan test import terlebih dahulu. Nah, setelah semuanya terlihat oke, kita bisa melakukan import. Dan di sini kategori barang kita seperti bahan baku makanan, bahan baku minuman itu sudah berhasil kita import. Ya, jadi sekarang kita akan lanjut untuk import produknya ya. Kalau tadi kita udah import untuk produk kategorinya, sekarang kita untuk produknya itu sendiri. Kita masih di modul inventory. Kita ke master data, lalu ke produk. Di sini kita bisa lihat produknya itu masih kosong ya, masih belum ada isinya. Nah, di sini kita bisa langsung import seperti biasa, seperti mengimport data-data lain. Lalu kita load file dan produk barang. Nah, di sini udah ada nih, kita tes import. Kayaknya ini tes importnya akan sedikit lebih lama dari yang lain karena row untuk data ini bisa dibilang lumayan banyak dan dia perlu ngecek untuk setiap link yang ada di sini nih, yang menuju gambar untuk si produknya yang akan kita masukkan ke database. Nah, setelah aman semua, kita tekan import. Seperti yang saya bilang tadi, ini dia agak lama sendiri ya. Nah, tapi setelah selesai, kita bisa lihat di sini kita punya banyak produk ya. Ada alpukat, daging sapi, bumbu sambal hijau ya. Dia ada produk yang sifatnya can be purchased tapi nggak bisa dijual. Dengan kata lain dia adalah bahan baku. Ada juga yang misalnya sei lidah sambal hijau. Nah, ini bisa dijual gitu ya. Artinya ini adalah produk yang kita buat dan kita jual kepada pelanggan kita. Nah, selanjutnya ini kan kita belum ada stoknya nih, on hand-nya masih 0 unit semua, sementara di gudang kita itu ada stoknya, sehingga kita akan mengupdate saldo stok gudang yang filenya ada ada nomor 10 ini. Nah, itu bisa dilakukan dengan menuju ke operations, masih di modul inventory, dan kita menuju inventory adjustments. Nah, di inventory adjustments kita bisa import seperti biasa. Lalu kita ke load file dan saldo stok gudang. Nah, nanti di sini udah ada untuk beginning inventory-nya ya, termasuk DS, LS, B, ini beras, terus ada bubuk milkshake strawberry dan macam-macam, ini internal reference. Kita tes import. Setelah semuanya aman, kita langsung tekan import dan beginning inventory. Kalau kita lihat ke master data untuk produk kita, stoknya ini belum masuk karena yang tadi harus di posting dulu ya. Jadi kita cek, kita start inventory.
Setelah itu baru kita validate inventory-nya. Setelah kita validasi, baru kita bisa cek di bagian master data untuk produk. Dan di sini on hand-nya stoknya kita sudah terupdate ya, untuk beras, alpukat, bumbu rica dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan update import untuk template price list. Nah, jadi price list ini merupakan suatu fitur yang berada di modul sales ya. Ini jadi gunanya adalah untuk supaya toko kita itu bisa memiliki price list yang berbeda-beda untuk segmentasi pasar yang berbeda-beda gitu. Jadi misalnya nih kita punya daftar orang sebagai pelanggan loyal gitu. Mungkin kita mau berikan mereka harga khusus, itu bisa kita atur di price list. Atau kita sedang melakukan promosi terhadap suatu produk untuk rentang waktu tertentu, itu kita bisa atur price listnya untuk promosi tersebut begitu. Jadi di samping price list utama kita yang nanti teman-teman bisa lihat disebut sebagai public price list, kita bisa punya price list yang lain. Sebelum kita memulai untuk import price list, pertama pasti kita ke modul sales dulu. Tapi ada beberapa pengaturan yang perlu kita setting dulu ya. Jadi kita configuration dan settings. Nah, yang pertama kita harus enable discount ya. Discount ini jadi kita centang. Kenapa? Karena nanti di beberapa price list itu kita akan menerapkan diskon ya. Lalu untuk multiple sales price per product ini kita atur ke prices computed from formulas. Karena kita akan menggunakan suatu formula untuk melakukan komputasi harga berdasarkan segmentasi pasar kita. Oke, setelah dua pengaturan ini di enable, kita save. Sekarang di bagian products harusnya ada satu menu baru lagi yang muncul ya. Kalau tadi kan nggak ada tuh, ntar dia ada satu lagi yaitu price list. Nah, teman-teman bisa klik. Nah, di sini ini yang saya maksud tadi. Ini adalah price list utama kita berdasarkan yang kita setting untuk setiap produk yang kita punya. Jadi public price list ini ya udah ini mah harga-harga basisnya kita gitu. Tanpa ada promosi, tanpa ada apapun, kita jualnya di harga public price list ini, di mana harganya itu adalah seperti yang ada di inventory dan produk. Di sini ada di sini ada price. Nah, itulah yang akan muncul di si public price list tadi. Nah, oke, jadi sekarang kita balik lagi ke sales, lalu kita menuju ke product price list dan kita import ya untuk price list kita. Jadi standar juga, load file, template price list. Lalu di sini kita udah ada beberapa price list ya. Jadi ada 4 di sini: harga borongan, harga pelanggan loyal, diskon pelajar, dan CI lidah sampai akhir pekan. Dan di sini kalau kita cermati bersama, yang pertama adalah harga borongan. Dia berlaku secara global ya. Dia berlaku untuk semua produk yang ada, di mana jika orang membeli 20 produk atau lebih, dia akan mendapatkan diskon 15% gitu. Nah, terus juga ada untuk promo CI lidah sapi akhir pekan. Nah, ini ada tanggalnya tapi sebenarnya sudah lewat, jadi kita abaikan. Nah, ini ada diskon pelajar untuk orang-orang yang misalnya nanti kasusnya dia datang ke gerai kita, lalu dia akan menunjukkan kartu pelajar sebagai bukti bahwa dia pelajar. Jadi dia bisa dapat diskon untuk CI daging sapi. Nah, di sini kita akan mengaplikasikan si price list ini berdasarkan suatu produk kategori, di mana produk kategorinya itu adalah CI daging sapi. Jadi nanti kalau misalnya price list ini dipilih, kalau dia bukan CI daging sapi produk kategorinya, dia nggak akan ke apply ya. Jadi minimum kuantitinya 1, dia dapat diskon 10% untuk pelajar. Dan ini berlaku dari tanggal 20 sampai 27 Mei ya gitu. Oke, kita tes import. Udah, jadi kita import ya. Nah, sekarang kita udah punya 5 buah price list. Dan teman-teman bisa lihat price list ini in action gitu ya, jika kita akan membuat suatu pesanan ya. Jadi misalnya kita bikin suatu quotation. Nah, sekarang kita pilih aja satu random customer. Jika kita menggunakan public price list ya, dan kita akan menjual produk misalnya CI lidah rica-rica gitu ya, kita jual 20. Nah, ini diskon tetap 0, dan jika kita save and close maka subtotalnya 1.100.000 dan nggak ada diskonnya. Tapi jika kita, ini kan 1.100.000 nih totalnya ya, tapi jika kita menggunakan harga borongan,
dimana jika dia membeli 20 dia akan dapat diskon 15%. Kita menjual CI lidah rica-rica juga tadi, tapi kita jual sekarang 20 unit. Nah, pay attention di sini Odoo akan langsung melakukan input untuk untuk diskon ya. Di sini angkanya 14,91 karena sebenarnya kita tadi pengaturan pembulatannya itu adalah ke atas sehingga diskonnya yang sedikit dikurangi, tapi tetap saja kita hitung sebagai 15%. Nah, di sini tadi kan totalnya 1.700. Namun karena kita memberikan diskon 15%, maka sekarang kita akan mendapatkan harga di 935.000 dengan price list yang daftar harga borongan. Nah, jadi price list ini akan bermanfaat di situasi-situasi di mana kita membutuhkan berbagai harga yang berbeda untuk produk-produk yang sedang kita jual. Nah, itu untuk price list. Sekarang kita lanjut lagi untuk melakukan import BOM ya, atau Bill of Materials, di mana sebenarnya karena kita menjalankan suatu perusahaan restoran, kita memiliki daftar bahan baku mentah yang bisa kita olah atau kita manufacture untuk menjadi makanan yang siap untuk dihidangkan. Nah, disinilah modul manufacturing akan mengambil peran ya, di mana kita akan membuat bill of materials atau sederhananya adalah resep ya, resep. Jadi misalnya kita mau bikin CI lidah sapi rica-rica, itu butuh lidah sapinya berapa, kita butuh berasnya berapa, gitulah. Jadi ini kita ke manufacturing, terus ke bagian master data, kita ke bill of materials atau BOM. Lalu kita import ya. Dan di sini standar juga load file bill of materials. Dan kita test import ya. Ini ada berbagai produk ya. Jadi kita langsung import aja dan kita akan punya bill of materials untuk produk-produk yang ada. Misalnya jus alpukat. Jus alpukat butuh alpukat 1 dan gula 2 dan seterusnya. Lalu berikutnya kita akan melakukan import untuk bank statements ya. Karena jika kita lihat di modul accounting, kita memiliki 3 buah akun bank yang statementnya itu masih sama sekali belum ada. Jadi baru ada akunnya doang dan statementnya belum kita sesuaikan sama yang kita miliki di bank. Jadi di sini ada dokumen ya. Namun karena suatu alasan saya juga dan teman-teman masih belum menemukan alasannya kenapa, jika kita coba untuk melakukan import, dia tidak bisa menerima file Excel ataupun CSV. Kami juga sudah pernah coba. Nah, jadi ini supported formatnya bahkan kosong, kita juga nggak tahu kenapa. Oleh karena itu untuk bagian accounting yang bagian bank statements, kita akan melakukan import secara manual gitu. Jadi kita buka aja bank statements ya. Yang pertama adalah yang BCA ya, yang nomornya berakhir dengan 1111. Di sini kita create statements aja dan kita sesuaikan dengan data yang ada di sini. Jadi referensinya bisa kita biarkan kosong dan dia dibuat pada tanggal 6 Mei ya, Mei kemarin, dengan starting balance 80 juta ya. Ini salah, ini harusnya 110 juta ya, 110 juta starting balance-nya 80 juta. Terus ending balance-nya itu ada di angka 110 juta. Nah, setelah itu detail dari si statement ini itu ada 3 buah ya, yang bisa kita tulis di sini. Yang pertama pada tanggal 4 Mei. Pada tanggal 4 Mei itu ada pembayaran bill pembelian daging ya. Itu partner kita adalah Rumah Daging 88. Di mana totalnya itu minus 15 juta. Minus 15 juta ke kita. Lalu ada juga yang tanggal 5 Mei itu adalah bill untuk pembelian beras. Ya, dan itu kita beli kepada Beras Suci Berkah. Itu kita membayar sebesar 5 juta. Tuh agak. Nah, terus ini yang terakhir ada setoran kas penjualan makanan. Ini tanggal 6. Ini karena kita tidak membayar ke siapa-siapa, jadi kita kosongkan partner dan jumlahnya 50 juta. Ya. Nah, sekarang kita menuju ke save dulu. Habis itu kita reconcile. Kita sesuaikan dengan akun yang lain ya, karena ini kan berpengaruh ke akun banknya. Nah, kita sesuaikan dengan akun yang lain.
Jadi jika di bank itu di kredit atau diambil 15 juta, maka kita akan memiliki penambahan aset di bagian bahan baku makanan ya. Itu jumlahnya 15 juta juga dia di bagian debit ya. Jadi ini bisa kita reconcile ntar. Terus kita untuk yang beras juga itu sama, bahan baku makanan juga. Dan untuk yang setoran penjualan itu karena kita di debit 50 juta untuk kasnya, kita bisa kredit 50 juta dari cost of goods sold kita atau harga pokok penjualan makanan ya. Ini setoran kas penjualan makanan. Nah, dari sini kita bisa reconcile semuanya. 1, 2, 3. Dan kita sudah menyelesaikan proses reconcile. Sehingga jika kita menuju ke overview, sekarang kita bisa melihat tanggal sekian, dan tanggal sekian itu saldo di bank yang BCA itu ada berapa. Nah, sekarang kita menuju ke bank yang kedua, yaitu Mandiri yang berakhir dengan 9999. Itu yang ini kita create statement sama seperti tadi. Ini statementnya di sini ada 2 line ya. Untuk tanggal 30 April dia. 30 April dengan starting balance 140 juta dan ending balance 120 juta. Lalu kita ada transaksi pada tanggal 30 April ya. 30 April ini harusnya bukan 30 April ya, dia nggak bisa karena kita ada lines atau date yang lebih dari tanggal 30 April. Jadi ini kita setting aja ke tanggal terakhir di sini, yaitu tanggal 2021/05/01 ya. Ini tanggal 1 ya. Nah, jadi sekarang kita headline yang pertama itu pada tanggal 30 April. Labelnya adalah pembayaran bill pembelian peralatan dapur dari Kitchen Tools Indonesia. Ini sebesar 10 juta, min 10. Lalu ada satu lagi transaksi pada tanggal 1 bulan 5, sama juga pembayaran bill pembelian dapur. Ini peralatan tambahan ya. Jadi kita lihat dari sini, peralatan tambahan ya. Nah, jadi di sini juga sama dari Kitchen Tools Indonesia dan sejumlah 10 juta. Cancel dulu. Ini ya jumlahnya 10 juta kan? Ini 10. Nah, oke. Sekarang kita save dulu. Setelah itu baru kita reconcile sama juga seperti tadi, dimana sekarang akun yang mengalami debit adalah peralatan. Satu lagi di sini ada peralatan juga. Dan dua-duanya bisa langsung kita reconcile ya. Dan jika kita lihat di overview sekarang untuk yang Bank Mandiri juga sudah aman. Yang terakhir adalah untuk Bank BNI, di mana di sini adalah rekening baru yang belum terjadi transaksi apapun, jadi cuma ada saldo awal aja. Ya. Jadi untuk saldo BNI ini dia pada tanggal 5 ya, pada tanggal 5 itu dia starting balance-nya 0 dan ending balance-nya itu adalah 1 juta ya. Jadi headline kita punya debit 1 juta untuk rekening ini. Jadi di sini tanggal 5, labelnya adalah saldo awal dan partnernya nggak ada karena ini punya kita sendiri, dan di sini 1 juta. Oke, sekarang kita save. Lalu kita reconcile. Nah, di sini karena kita membuka tabungan, maka kita kredit 1 juta, kita debit 1 juta ke si Bank BNI, maka kita kredit langsung dari kas kita. Kas besar ya. Ini bisa langsung kita reconcile. Dan accounting overview, sekarang kita sudah bisa melihat perubahan yang terjadi pada ketiga rekening bank yang kita miliki, yaitu tadi BCA, Mandiri, dan BNI. Nah, sekian video terkait setup
baik itu untuk droplet ataupun setup Odoo yang berada di VPS untuk PT Seila Sapi, serta proses untuk melakukan import data yang diperlukan untuk mulai menjalankan operasional perusahaan. Kami dari PT Seila Sapi mengucapkan terima kasih sudah menonton dan semoga teman-teman bisa segera merasakan kenikmatan dunia dan seisinya. Terima kasih.